Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM pimpin doa. Sikap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Sikap. Ya, terima kasih untuk Fajra yang telah memimpin doa. Berikutnya, silakan kalian persiapkan dulu tempat duduknya, ya, dibuat senyaman mungkin. Kemudian alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu, ya. Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Ya, gimana? Sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Sekretarisnya tuh siapa? Ya. Yang tidak sekolah hari ini siapa? Siapa? Tamara, kenapa? Ya, terus? Ya. Kemudian? Dia sakit. Ada lagi? Ya, yang tidak sekolah, kita doakan semoga diberikan kesehatan ya dan bisa berkumpul lagi dengan kita semua. Amin. Oke, pada pertemuan hari ini ya Ibu harap kalian bisa lebih bersemangat lagi dalam belajarnya ya. Mudah-mudahan kalian juga diberikan kesehatan, jaga terus kesehatannya ya, protokol kesehatannya terus digunakan gitu ya. Karena bagaimanapun virus atau penyakit itu masih ada di antara kita semua gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ada ice breaking dulu ya. Boleh kalian berdiri? Oke, ya Ibu mau ngecek konsentrasi. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali ya. Kalau Ibu bilang malam, diam ya. Karena kalau malam tuh kan waktunya tidur. Jadi harus diam, jangan berisik. Siap ya? Siap. Oke, pagi. Pagi. Ayo masih kelebihan. Siang. Masih belum kompak. Pagi. Malam. Ayo. Ayo. Konsentrasi ya. Sekali lagi. Pagi. Siang. Malam. Luar biasa. Sekali lagi. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Malam. Ayo, belum sarapan kayaknya ya. Sekali lagi. Pagi. Siang. Malam. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sekarang kalian coba perhatikan ke depan ya. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa persamaan ya. Persamaan apa ini? Persamaan lingkaran, betul. Pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar tentang persamaan lingkaran yang berpusat di apa aja? Dan A, B. Coba kira-kira masih pada ingat gak bentuk persamaannya? Yang pertama, kira-kira itu persamaan lingkaran di pusat apa? Apa? Coba, A, B atau 0,0? Oke, betul. Kalau yang kedua? Cirinya apa? Ya, boleh. Ngacung, coba ngacung. Tadi Jason ngacung. Gimana? Ada A sama B-nya.
Nggak ada A sama B-nya, nggak ada bilangan lain gitu ya. Nggak ada konstantanya seperti itu, betul. Kalau yang ketiga, cirinya terdapat apa? Bilangan konstanta. Oh, ada A sama B-nya ya, ada konstantanya. Ada yang mau coba menuliskan bentuk lainnya dari yang titik pusatnya 0,0? Coba ada yang mau? Oke, boleh. Coba ya, ada. Coba. Ada yang mau menuliskan juga yang bentuk A, B-nya? Contoh lain dari bentuk ini. Ada? Coba acungkan tangan. Ayo, gak usah malu. Boleh, Jason lagi. Yang lain kenapa? Ya jangan takut salah ya. Kita di sini kan lagi belajar. Oke, terima kasih. Ini siapa? Ashila. Terima kasih Ashila. Oke, terima kasih Jason. Ada lagi bentuk lain dari persamaan lingkaran dengan pusat A, B? Boleh. Untuk Jason, berarti persamaannya yang kedua itu pusatnya di 3,5. Oke, terima kasih. Kalau bentuk ininya ada nggak? Yang pertama, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Boleh, Faris. Lah, Faris. Nggak apa-apa, nggak perlu takut salah, kan lagi belajar ya. Kalaupun salah, nanti Ibu perbaiki. Nah, ini tuh siapa? David ya. Ya kalau pakai masker tuh suka gini ya, jadinya lupa lagi. Oke, tepuk tangan ya. Sekali lagi tepuk tangan buat tadi Ashila, Jason, David, sama Faris ya. Terima kasih. Nah, inilah betul ya bentuk persamaan lingkaran yang pusatnya ada yang di 0,0, kemudian ada yang di A, B gitu ya. Oke, ternyata masih pada ingat ya. Kalau begitu, sekarang kita akan mulai saja ke pembelajaran hari ini ya. Jadi pembelajaran hari ini itu kita akan belajar tentang kedudukan titik ya pada lingkaran dan kedudukan garis pada lingkaran. Jadi kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu masih tentang persamaan, kalau sekarang bagaimana kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Namun ada tujuan pembelajaran dulu yang harus kita capai di hari ini. Ya, yaitu jadi pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pendekatan TPACK ya. Kemudian model pembelajarannya juga kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti akan berbasis masalah. Selain itu juga nanti kita akan dibantu dengan GeoGebra. Ya, sudah pada download ya GeoGebranya? Oke, bagus. Kemudian setelah itu diharapkan kalian nanti dapat menganalisis kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran. Selain itu juga ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Nah, di sini yang pertama, untuk indikator pengetahuan di 3.3.5 itu diharapkan kalian mampu menganalisis kedudukan titik terhadap lingkaran. Selain itu juga di 3.3.6 kalian diharapkan mampu menganalisis kedudukan garis terhadap lingkaran. Selain itu juga kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual ya yang berkaitan dengan tadi kedudukan titik terhadap lingkaran dan kedudukan garis terhadap lingkaran seperti itu. Oke, nah sebelum ke sini ya. Ada teknik penilaian juga nanti yang akan Ibu nilai ya.
pada proses pembelajaran. Jadi ada 3 teknik penilaian. Ada penilaian pengetahuan. Nanti Ibu akan menilai pengetahuan kalian dari evaluasi gitu ya, dari penugasan. Kemudian selain itu juga Ibu akan menilai sikap kalian. Sikap pada saat kalian belajar, pada saat kalian diskusi. Jadi Ibu akan melihat siapa nih yang bekerja, siapa nih yang tidak bekerja gitu ya. Siapa nih yang jujur gitu ya, nanti itu akan ada penilaiannya. Selain itu juga ada penilaian keterampilan, bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh ibu nanti, seperti itu ya. Selain itu juga nanti pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tadi berbasis masalah, jadi nanti kalian akan berdiskusi, kemudian hasil diskusinya itu nanti akan dipresentasikan di depan kelas, seperti itu ya. Oke, dapat dipahami sampai sini? Ya, kalau dapat, sekarang silakan kalian perhatikan video berikut. Ini adalah video pembelajaran ya, yang ada kaitannya dengan kedudukan titik terhadap lingkaran di kehidupan sehari-hari. Jadi inilah kalau di kehidupan sehari-harinya itu seperti apa, ini ya contoh di videonya. Silakan kalian perhatikan, ada suaranya? Gak ada ya suaranya? Sebentar ya. Oke. Tunggu ya. Sebentar. Kayak geluduk ya jadinya ya. Kayak geluduk jadinya ya. Terlalu kenceng nih. Oke. Maaf. Ada yang kaget? Semuanya kaget ya. Untung ada yang jantungan? Tidak. Bismillah ya, kita mulai lagi. Nah. Jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan menentukan kedudukan titik pada suatu lingkaran. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa aktivitas vulkanik suatu gunung berapi mengalami peningkatan. Oleh karena itu, diinformasikan agar warga yang berada pada zona bahaya segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Daerah yang terletak dalam radius 10 km dari pusat gunung dikategorikan zona bahaya. Misalkan 0,0 sebagai titik pusat gunung, sekaligus titik pusat lingkaran yang mencari-cari 10. Maka daerah yang termasuk zona bahaya berada di dalam lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Kita harus ingat rumusnya ya. Suatu desa terletak di koordinat 5,6. Jika kita substitusikan, maka kita peroleh nilai 61. Yang kurang dari 100. Artinya, desa tersebut terletak di dalam lingkaran zona bahaya. Dan warganya harus segera mengungsi. Suatu base camp pengungsian terletak di koordinat 9,8. Jika kita substitusikan, maka kita peroleh nilai 145 yang lebih dari 100. Artinya, base camp pengungsian tersebut terletak di luar lingkaran zona bahaya, sehingga tentu saja aman sebagai tempat pengungsi. Mudah-mudahan aktivitas gunung berapi ini segera turun normal kembali. Nah, berikut adalah video pembelajaran ya, aplikasi kedudukan titik terhadap lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sudah terbayang seperti apa? Sudah? Ya. Jadi bagaimana ternyata kedudukan titik terhadap lingkaran di kehidupan sehari-hari itu? Berdasarkan cerita tersebut tadi, apa yang bisa disimpulkan sedikit aja? Kira-kira apa?
kesimpulan dari video ya. Ya, atau ceritanya bagaimana tadi? Boleh. Ada yang mau? Boleh. Fajra, silahkan. Kesimpulannya jadi agak paham soal jadi kita mengetahui jarak radius kita dari letusan gunung berapi, apakah kita termasuk ke zona aman atau zona bahaya. Oke, betul. Jadi tadi ternyata pada saat apa ya si kita itu berada pada zona aman gitu. Pada saat apa tadi kira-kira kalau pada di video? Kalau zona aman, jarak radiusnya atau titik pusatnya itu berada jauh. Berada jauh 100, lebih dari 100. Oh, berada di lebih dari 100 ya, atau 100 itu tadi ada apa ya? 100 itu kan 10 dari angka 10 ya. 10 itu adalah jarak atau radiusnya gitu ya. Berarti harus di luar lingkaran. Terus selain itu bagaimana kondisinya kalau pada saat kita itu berada pada zona bahaya? Ya, harus mengungsi. Tapi tadi pada saat kondisi apa maksudnya teh? Tadi kan kalau zona aman itu pada saat lebih dari 100. Berarti kalau zona bahaya itu seperti itu ya. Berarti sudah mulai terbayang ya. Jadi ternyata materi ini tuh ada manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi ternyata kita bisa menentukan gitu ya. Menentukan di mana nih zona aman kita gitu ya. Zona aman kita agar kita terhindar dari suatu bahaya. Makanya kenapa gitu ya kalau ada bencana-bencana gitu ya. Pasti kalau tim-tim penanggulangan bencana itu mereka sudah tahu di mana nih titik aman untuk mengungsi gitu kan ya. Nah, itu cara-cara tersebut itu bisa ditentukan juga dengan kedudukan titik terhadap lingkaran ini seperti itu. Ya, dapat dipahami? Kalau dapat, sekarang Ibu memiliki permasalahan nih, ya. Masih permasalahan tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ibu harap kalian dapat menyelesaikan masalah ini secara berkelompok gitu ya. Sekarang silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan secara heterogen ya. Silakan kalian berkelompok dulu. Silahkan, kemarin kelompoknya masih ingat? Kelompoknya masih ingat tidak? Kalau tidak, Ibu ulangi lagi ya. Kelompok 1, Saifullah, Andika, Alia, Naila, Salwa, Yazira. Kelompok 2, Jason, Arfan, Duyani, Najwa, Saskiana, Windy, Ziara. Silahkan. Kelompok 3, Mila, Ardi, Faris, Tazril, Fani, Novi. Kelompok 4, Ashila, Daniel, Nahesa, Zean, Larissa, Prasastya. Kelompok 5, Hajia, Fajra, Ragib, Karmelia, Ratesha, Siti Aisyah. Kelompok 6, David, Fernanda, Revi, Nafisa, Rini, Tamara. Oke, silakan sudah pada siap? Silakan duduknya digabungkan aja mejanya, boleh. Digabung-gabungkan aja mejanya. Sambil kalian menggabungkan meja, boleh ketua kelompoknya untuk mengambil karton ke depan sini. 1. Ya. Silahkan ambil. Belum? Satu kelompok lagi siapa nih yang belum mengambil? Oh, ada. Beri Ibu space untuk jalan ya nanti. Beri Ibu space untuk jalan, maaf ya. So, silakan. Ya, silakan, udah siap? Kalau sudah, Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD-nya ya.
Setelah itu silahkan kalian langsung selesaikan permasalahan ini. Kemudian nyatakan penyelesaiannya pada karton yang telah disediakan gitu ya. Jangan lupa beri nama kelompok dan anggotanya serta kelasnya ya. Langsung saja menggunakan pulpen atau spidol yang telah kalian siapkan ya, biar waktunya mencukupi. Silahkan. Langsung dikerjakan ya. Bagi-bagi tugas aja ya. Langsung dikerjakan, dibagi-bagi tugas aja. Jason tolong ke sana ini ya. Yang ini teh yang makannya. Ya, yang di karton itu adalah, ya dengarkan, yang di karton itu adalah jawaban dari penyelesaian yang ada di bahan ajar. Kalau yang LKPD silahkan langsung kerjakan di kertas yang telah Ibu bagikan aja kalau LKPD. Kalau tidak cukup, boleh ditambah dengan kertas secukupnya ya. Jadi untuk yang di karton itu hanya yang di bahan ajar aja. Silahkan dimulai. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Ibu ya. Ibu sambil menilai kalian. Untuk apa namanya? Untuk sumbernya, silahkan kalian gunakan sumber-sumber yang telah kalian punya ya, seperti buku catatan kemarin. Kalian kan sudah belajar ya tentang persamaan lingkaran A titik pusat 0,0 dan A, B, boleh digunakan itu catatannya. Boleh digunakan juga buku paketnya. Kemudian kalian boleh cari juga di internet, silahkan sumbernya boleh dari manapun ya. Sumber materinya boleh dari manapun. Ya, kalau yang tidak sekolah, dimasukkan dulu saja ke nama kelompoknya, tapi beri keterangan. Misalkan sakit atau izin gitu ya. Diisi di sini. Jawabannya di sini. Itu pertanyaannya, jawabannya di sini. Kalau ini Nggak apa-apa lah, itu mah dikosongin aja. Tadinya buat yang perorangan. Nggak apa-apa, di sini aja nanti jawabnya. Kayak misalkan gini, coba ya. Kan ini tuh pertanyaannya dari permasalahan tersebut, informasi apa saja yang dapat Anda peroleh. Nah, kira-kira informasinya apa aja? Nanti tulis di sini. Gitu. jadi diketahuinya itu. Misalkan kan berarti yang diketahuinya apa gitu ya. Jadi sama semuanya di sini di karton. Iya. Nggak pakai soal. Jadi ini mah hanya sebagai ini aja biar kalian gampang bacanya. Kan sebetulnya bahan ajar sama LKPD juga sebetulnya udah Ibu share juga di grup ya. Jadi yang Ibu bagikan itu biar kalian bisa jelas aja gitu membacanya. Untuk tiap perorangan kalian tetap bisa baca di HP masing-masing seperti itu ya. Jadi semua jawabannya kalian tuliskan di karton. Silahkan langsung dikerjakan. Waktunya 30 menit ya. 30 menit dari sekarang. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Belum ada? Pada fokus ya. Coba kelompok. Ini kelompok? Kelompok 2. Kelompok 2 itu siapa aja? Duyani, Oke. Terus? Jason, Ya. Arfan, Sebentar. Sebentar, Arfan. Muhammad Arfan, Arfan. Najwa, Hmm? Sasudiana, Ya. Windy, Windy. sama Jiara. Siara. Oke. Gimana? Sudah dapat dipahami instruksinya? Bisa? Ya, jadi kalau yang ini LKPD
jawabannya langsung aja di sini. Ya, tunggu ya. Nanti Ibu ke sana ya. Ya, kalau LKPD silahkan kalian langsung jawab aja di sini. Kalau tidak cukup, tambahkan di kertas secukupnya gitu ya. Nah, untuk ini jangan lupa nanti kalau bisa ya, dengarkan, kalau bisa setiap permasalahan itu digambar biar terbayang gitu ya. Jadi, oh cerita ini tuh seperti apa? Silahkan kalian gambar dulu bentuknya seperti apa gitu ya. Ini nanti ini ya. Pakai yang ini ya, bukan yang ini. Ininya bukan yang ini ya, tapi pakai yang ini ya. Gak ada lagi. Coba lihat. Gak ada lagi. Ini untuk yang ini ya. Ini untuk yang ini ya. Silahkan, tadi siapa yang bertanya? Gimana? Ada masalah? Gimana, Siti Aisyah? Jadi permasalahan satu. Ya, tunggu ya, nanti Ibu ke sana. Kerjanya tadi sini. Iya, pokoknya semuanya dikerjakan di karton. Kecuali yang ini. Ya, kalau LKPD langsung di sana. Kalau tidak cukup, boleh ditambah sama kertas secukupnya. Ya, jadi permasalahan 1 sama permasalahan 2 itu harus tertuang di sini di karton. Paham? Gak perlu pakai soalnya. Tidak perlu menggunakan soal ya. Jadi untuk di karton hanya langsung jawaban saja. Jadi nanti ada jawaban permasalahan 1, ada jawaban permasalahan kedua gitu ya. Gimana lagi? Ada pertanyaan lagi? Udah cukup? Ya, jangan lupa nama kelompok sama ininya ya, anggotanya. Ini teh siapa aja? Fazra. Terus kelompok berapa Fazra teh? Kelompok 5. Fazra, Hajia, terus Ragil, ya. Karmelia, Siti Aisyah, Ya. Ratesia. Ya, kalau masih ada masalah atau bingung, boleh nanti tanyakan lagi ke Ibu ya. Siapa tadi yang mau bertanya? Kenapa? Iya, sama gambarnya juga. Biar terlihat gitu, biar oh ternyata dari soal ini tuh seperti ini loh, gambar di ininya gitu ya. Iya, jawaban dari semua permasalahan ya. Makanya dicukup-cukupkan. Jangan lupa dikasih nama kelompok, nama anggotanya siapa aja. Kelompok ini teh kelompok berapa? 4. Siapa aja? Ashila, Daniel, Arisa, ya, Mahesa, Prasastia. terus Jian tapi sakit. Zian, Izin. Ya, silahkan. Ada permasalahan nggak? Nggak ada. Ini soal. Gue nggak apa-apa bisa. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting mah kan nanti yang dipresentasikan tuh yang di depan. Nah, untuk gambar ini, jangan lupa ya nanti digambar gitu, seperti apa, biar kelihatan jelas. Jangan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, kalau ini, bentar. Orang ini. Ini. Kalau Itu. Iya Mas Dede. Bersama. Ya, bukan sendiri, bersama-sama kelompok. Ya, silakan dilanjutkan. Coba ada permasalahan kelompok ini? Ya, jadi semua jawabannya di sini ya, baik permasalahan 1 atau 2. Ini kelompok berapa? 6. Kelompok 6. Siapa aja? Fernan. Terus? David. Ini. Siapa? Ini. Terus? Nafisa. Revi.
Kalau yang nggak sekolah tadi masukin. Yang tidak sekolah. Halo. Ya, sekali lagi biar Ibu tidak mengulang ya. Jadi pertama untuk yang tidak sekolah tuliskan di kartonnya tapi beri keterangan. Kalau sakit-sakit izin-izin. Kemudian semua permasalahan baik permasalahan 1, permasalahan 2, jawabannya kalian tuliskan di karton. Hanya jawabannya saja. Soalnya tidak perlu ditulis seperti itu ya. Untuk LKPD itu dikerjakan di lembar yang Ibu berikan. Kalau tidak cukup, boleh ditambahkan dengan kertas secukupnya, gitu ya. Dapat dipahami? Oke, silahkan dilanjutkan. Kelompok ini ada masalah? Siapa aja ini teh kelompok berapa? 1 ya? Kelompok 1 Alia, Andika, Muhammad Andika, ya, terus Naila, Naila, Salwa, Salwa, Saifullah, Yazira. Yazira. Dibagi-bagi tugas aja ya. Nanti di sini ditulis nama kelompok-kelompok. Iya, nama anggotanya ditulis. Kenapa? Sama anggotanya. Iya, sama anggotanya. Coba lihat bahan ajar yang di grup. Kalau misalkan ini kan takutnya kalian nggak kelihatan susah, boleh lihat di grup. Kan ada bahan ajar ya. Nah, untuk yang ini, nah, coba lihat LKPD-nya. Ini ya. Nah, kalau ini yang ini. Ini jangan yang ini ya, tapi yang ini. Silahkan. Dilanjutkan. Tadi dibagi Yang ini ya silahkan diperhatikan lagi bersama kelompoknya. Boleh diskusi bareng-bareng, saling berbagi, saling bantu. Silahkan. Ya. Gimana ini? Kenapa? Masakan yang ini. Nah, kayak kebentuk ininya kan kemudian nyatakan permasalahan tersebut ke dalam bentuk matematisnya. Jadi ini tuh tadi masalahnya tentang apa? Yang radar. Yang radar. Nah, apa aja tadi yang diketahuinya? Ini. Informasinya ada apa aja? Dapat mendeteksi Nah, koordinat ini tuh sebagai apanya? pusat. Nah, sebagai pusat. Nah, kalau begitu, ini tuh nanti tinggal tulis ke bentuk matematisnya. Pusat itu seperti apa? Berarti pusat itu dimisalkan dengan apa biasanya? AB. Ya, dengan A, B. P, A, B. Gitu. Tulis aja gitu. Berarti, Sama dengan 3,4. nah gitu. Seperti itu. Sama yang lainnya. Terus, mampu mendeteksi hingga, berarti ini teh apanya? Jarak radius. Jarak tuh apa? Ya, tadi apa? Jari-jari. Jari-jari itu berarti dinotasikan dengan R. Nah, coba tulis R berarti tadi. ya seperti itu. Jadi itu adalah bentuk matematisnya. Kecil. Iya, R kecil betul. 30. Terus nanti nah ini teh berarti nanti ini bentuk persamaannya seperti apa? Masih ingat kalau ini pusatnya di A, B berarti bentuk persamaan lingkarannya seperti apa? Ya, coba Fajra tuliskan. Nah, itu adalah bentuk matematisnya. X. Nah, itu. Gimana? Sebagai seorang Ya, betul. Iya, iya. Sudah selesai belum? oh yang ini. Iya. Sama. Coba. Itu sudah benar sampai sini. Mana-mana? Sebentar. Ini dari mana? Oh iya. Ya ditambahkan lagi ya. Ini masih ada yang kurang, ditambahkan lagi. Itu ya. Nanti ditulis kesimpulannya apa. Ya. Silahkan.
Kenapa? Dapatkah radar tersebut mendeteksinya? Jadi nanti kan didapat nih, misalkan tuh apakah tadi di materinya bagaimana kan kalau misalkan tadi kayak di video itu daerah aman itu kalau bagaimana? Kalau di luar lingkaran ya, terus lebih besar dari 100. Ya, tadi kan kalau di luar lingkaran atau lebih dari 100 ya itu kalau di video. Nah, kalau ini kalau radar tersebut dapat mendeteksi artinya si titik tersebut itu harus berada di dalam atau di luar. Kira-kira harus berada di dalam atau di luar? Di dalam. Di dalam lingkaran. Nah, berarti kalau di dalam lingkaran nanti si tandanya harus lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. Nah, jadi nanti alasannya kasih tahu kenapa si radar ini tuh bisa terdeteksi karena apa tadi? Karena karena berada di dalam lingkaran dan tandanya lebih dari si itunya kuadrat dari radiusnya gitu ya. Tinggal gitu aja. Ya. Kenapa? Caranya teh kan sini urutannya ini. salah. Ini. Iya. Ya. Sok semangat. Mangga, tapi tong laminya ya seorang aja. Gimana kelompok Faris? Adem ayem aja, tidak ada pertanyaan? Gimana? Kenapa? Kalau nggak cukup Ya di kertas secukupnya aja, kalau nggak cukup. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Ininya, ini dulu, ini, ke sini. Ya. Kelompok ini teh, berarti kelompok 3 ya? Siapa aja? Terus? Fani, Mila, Haris, Novi, Tajril. Oke. Kenapa? Sini. Ke sini. Ya. Kalau ini kan dari sini ke sini, nggak sampai dari sini. Atau ke sini? Sampai bawah. Ke sini. Iya. Silakan boleh menggunakan sumber belajar dari internet juga ya. Boleh nyari di YouTube, di Google, dimanapun silahkan. Dibagi-bagi tugas aja ya. Utamakan yang di bahan ajarnya. Utamakan yang itu. Biar bisa dipresentasikan ya. Tinggal dijelaskan aja. Ya, dibentangkan, nanti dibacain aja. Suara Abi Kerkia tuh. Gak apa-apa tuh, biar seksi. Habis ngapain? Habis ngedangdut. Kayaknya habis ngedangdut ya, Fajra. Dipercepat ya, karena waktunya hanya beberapa menit, tidak banyak. Kenapa? Coba lihat. EB-nya 20. kalau yang gambar itu lingkarannya Betul. susah, gambarnya harus gede apa kecil kok? Kenapa? Di sini kan ada gambar lingkaran. Itu yang mana? Yang ini. Sama 2 Yang ini. Bentar. di titik. Enggak, ini teh sebenarnya belum selesai. Coba ditulis dulu aja.
Udah beres? Coba lihat. Ibu lihat. Oh, ini tuh jadi dicari dulu persamaan lingkaran. Ini radiusnya berapa? 324. Radiusnya Oh, 18. 18. So, dikuadratkan jadi 324. Oh, ini persamaan lingkaran radar. Terus ini, oh iya, ini betul persamaan garisnya. Ini persamaan garisnya, ya, substitusi, betul. Nah, ini udah ada kesimpulannya belum? Belum ya. Di sini tuh ditanyakannya apa? Jelaskan dan tunjukkan dengan perhitungan matematis. Apakah drone tersebut akan terdeteksi oleh radar atau tidak? Coba, kalau terdeteksi itu logikanya bagaimana? Kalau untuk yang ini tuh kedudukan garis terhadap lingkaran. Itu kan ada yang memotong di mana? Di 2 titik. Terus ada yang Menyinggung. ada yang satu lagi. Masih ingat gak? Tidak memotong dan tidak menyinggung gitu ya, kan ada 3 nih. Nah, kira-kira kalau terdeteksi radar itu bagaimana gitu? Apakah memotong di 2 titik? Apakah hanya menyinggung aja? Apa tidak sama sekali gitu ya? Nah, ini coba kalian cari, berarti kalau memotong di 2 titik itu syaratnya apa? D lebih besar dari 0. Ya, D itu apa? D itu apa? D apa? D itu apa? Diskriminasi. Diskriminan, betul. Ya, D itu diskriminan. Masih ingat rumus diskriminan? Masih. Apa? B sama dengan B kuadrat dikurangi 4A dikali C. Oh, betul. A, B, C-nya dari mana? B-nya A-nya mana A-nya? A-nya 5. Betul, A-nya 5. B-nya berapa B-nya? B-nya 100. B-nya berapa? Coba dari persamaan ini. 160 Ya, positif negatifnya di bawah enggak? bawah. Berarti berapa? Negatif 160. C-nya berapa C-nya? C-nya 1200. 1270. Nah, masukkan ke sini. B-nya berapa? A-nya berapa? C-nya berapa? Nanti hasil diskriminannya bagaimana? Apakah lebih dari 0 tadi yang kata kalian? Apakah sama dengan 0 atau kurang dari 0? Kalau ternyata nanti hasilnya lebih dari 0, berarti kesimpulannya apa? Memotong di 2 titik. Memotong di 2 titik. Nah, kalau memotong di 2 titik artinya Bukan terdeteksi. iya, betul. Akan terdeteksi sama drone-nya. Kalau ternyata menyinggung sama dengan 0 atau kurang dari 0, berarti Tidak terdeteksi. nah gitu ya. Diselesaikan dulu yang ini. Iya, sok. Dibagi-bagi tugas. Ya. Aduh, maaf. Kenapa? Permasalahan 1 sama 2. Dua-duanya. Oh, ininya. Ya, ini kan ininya langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi untuk menjawab permasalahan ini tuh berarti tuliskan dulu tadi informasi apa saja yang Anda peroleh. Ya, kayak yang diketahuinya apa aja gitu. Terus nanti nyatakan ke dalam bentuk matematis. Nah, betul itu udah ada tuh bentuk matematis. Gitu. Terus apa lagi? Terus dengan menggunakan penyelesaian matematis, dapatkah drone tersebut mendeteksi suatu objek? Nah, itu nanti kesimpulannya bagaimana? Yang tadi berikan alasannya, ya. Oh ya, jangan lupa di GeoGebra-nya juga diselesaikan. Coba kelompok ini, mana yang punya GeoGebra? Coba, udah tadi yang permasalahan 1, hasilnya mana? Coba lihat. Nah, oh udah. Nah, permasalahan 1 itu coba kalian gambar tulis ke sini. Ininya apa? Persamaannya. Apa? Yang mana? Nah, yang ini kan. Ini tulis nih. Berarti gimana? X, mana X? X min 3 sok sama kamu.
Kemudian tambah. Ayo, ada kuadrat gak? Kuadratkan dulu. X min 3 dikuadratkan, terus tambah. Sok, dilanjutkan. Nggak bisa terdeteksi. Kenapa? Kan ini lebih dari Nah, kalau lebih dari 900 berarti berada di mana? luar. Di luar lingkaran. Kalau misalkan di luar lingkaran berarti terdeteksi atau enggak? Nggak berani. Iya, betul. Berarti tidak terdeteksi. Berarti alasannya Karena itu tadi, karena hasilnya lebih dari 900 berada di luar lingkaran. Betul. Udah? Ada? Nah, betul gitu ya. Satisfying ya. Bahasa Sunda mah ada satisfying. Mana pusatnya tadi berapa? 3,4 tadi kan. Terus tulis juga titiknya berapa? yang kedua Iya, titik yang mau dideteksinya berapa? 30. Sok, tulis titiknya 30, mana tuh kurungnya? Kurungin dulu. 30, sok 20. Nah, ada di mana? Di sini Nah, ternyata titiknya ada di mana? di luar. Tuh, betul gak pengerjaan kalian? Tuh. Nah, berarti kalau misalkan betul ya, berarti pengerjaan kalian benar. Gitu ya. Jadi ini buktinya. Makanya nanti kalau bisa selain mempresentasikan ini, perlihatkan juga di GeoGebranya. Oh, ternyata benar loh. Ya, ternyata si titik ini tuh benar berada di luar lingkaran. Nah, si lingkaran ini warna-warnanya bisa kalian ganti juga. Sok aja kalian coba-coba aja ya di pengaturan. Silahkan. Awas jangan keasikan main itu ya. Yang permasalahan keduanya selesaikan juga. Ayo, kelompok ini mana? GeoGebranya? GeoGebranya yang mana, Bu? Sudah di-download belum? Belum. Adanya web juga kedua. Oh, yang web. Boleh yang web juga. Kalau yang Kalau nggak muat, boleh. Di Play Store. Bentar ya. Jam berapa sekarang? 9:30 ya? Tinggal cari aja. Gitu. Nah, tinggal download. Udah ini? Nah, ini misalkan. Tadi mana permasalahan 1 jawabannya mana? Coba lihat kartonnya. Tadi persamaan lingkarannya itu berapa? Aduh, ini imut-imut ini teh. Nanti kelihatan gak kan bakal dipresentasikan ini. Coba nih cara menggunakannya. Yuk. Pakai GeoGebra. Nah, ini kan tadi kalian udah nyari nih. Kesimpulannya ada di mana? di luar lingkaran. Kalau di luar lingkaran berarti terdeteksi atau enggak? Si radarnya. Enggak. Di luar lingkaran. Iya, berarti terdeteksi enggak? Iya, betul. Berarti tidak terdeteksi. Nah, sekarang kita coba buktikan nih di GeoGebra. Apakah betul gak si titik tersebut berada di luar lingkaran? Caranya tinggal masukkan aja persamaan lingkarannya. Berarti apa? X kurang 3 dikuadratkan, ya ada kuadrat. Terus, bentar. Ini keluarkan dulu, jangan lupa ini keluarkan, kuadratkan, baru ditambah. Sok cobain. Tambah. Terus Kurang 4. ya. Kuadrat. Keluarin dulu, dikuadratkan sama dengan 900. Oke, enter. Nah, ada nggak lingkarannya? Aman. Nah, ini adalah lingkaran dengan pusatnya berapa tadi? 3,4. 3,4 dengan jari-jari 30. Nah, sekarang kita buktikan. Kita akan mencari posisi apa? Titik 30,20. Sok ketikan sekarang yang 30,20-nya. Enter. Nah, berarti
titik tersebut ada di mana? Di luar lingkaran. Ya, ternyata ada di luar lingkaran. Sesuai gak dengan apa yang kalian kerjakan? Nah, kalau sesuai berarti pertama pengerjaan kalian benar gitu. Kedua, di sini bisa kalian buktikan, oh iya ternyata si titik tersebut itu berada di luar lingkaran. Ya, sok silahkan dicoba-coba lagi pakai yang permasalahan kedua. Silakan waktunya sedikit lagi. Ada yang sudah selesai? Coba Ibu mau cek dulu kelompok 1 ngacung. Sudah sampai mana? Permasalahan satunya sudah? Hah? Belum? Belum, baru sampai apa? Oh, baru selesai LKPD. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai? Kita lagi bagi-bagi. Permasalahan 2. Oke, baru masuk permasalahan 2. Kelompok 3. Ini permasalahan. Oke, masuk permasalahan 2. Kelompok 4. Udah masuk mana? Kelompok 5. Oke, kelompok 6. Ya, cepat diselesaikan ya karena waktunya sebentar lagi. Jam berapa sekarang? Ini menyinggung. 9.36. Di apa? Tidak dua-duanya. Tidak menyinggung, tidak memotong. Ya. Duduk Jason, mana tempat duduknya biar gak pegel. GeoGebra nggak perlu digambar, nanti aja kalian ketikkan di depan ya. Coba mana kelompok ini? Mana coba GeoGebranya? Sok dibuka dulu GeoGebranya. Kalau udah gini. Nah, betul gitu. Terus, nah sekarang kalian kan mau lihat kejauhan. Coba gak apa-apa. Udah kan? Seperti itu biar bareng-bareng ya. Oh, ini untuk kelompok berapa? 3 ya? Ini persamaan lingkarannya. Terus kalian ingin mencari posisi apa? Posisi titik berapa? 30,2. Nah, sok. Sekarang tuliskan titik 30,20-nya. Di sini aja, enggak di bawah. Coba ketik berapa? 30,20. Pakai kurung. Pakai kurung enggak? Ya. Nah, tuh udah muncul belum titiknya? Coba kalian perbesar. Bagaimana hasilnya? Di luar. Ternyata titiknya berada di luar. Sesuai gak dengan apa yang kalian kerjakan? Sesuai gak? Ada yang Ya, betul. Berarti pengerjaannya sudah benar gitu ya. Sok, silahkan dilanjutkan lagi. Dipercepat waktunya ya. Ibu tambah lagi waktunya 5 menit ya. Silahkan waktunya 5 menit lagi. Kenapa? Sudah? Iya, betul. Sok lanjutkan lagi. Ini kasih kesimpulannya lebih lanjut. Ini kan di luar lingkaran. Tadi pertanyaannya apa? Dapatkah radar tersebut mendeteksinya? Berarti kesimpulannya udah ada belum? Tidak. Belum. Berarti kesimpulannya apa? Tidak. Tidak apa? Tidak terdeteksi. Berarti radar tersebut tidak atau berarti titik tersebut tidak terdeteksi oleh apa? Oleh radar. Karena ini, atau boleh dibalik ini dulu. Jadi karena ini maka jadi karena segini maka titik ini berada di luar lingkaran radar Sehingga sok terus ya. oh boleh sehingga berarti koma di sini. boleh ya. Untuk penyusunan kalimatnya boleh lagi mana kalian ya. Ini belum ditambahkan. Tadi kalian kan udah kelompok ini udah di ini ya, tadi nanya ke ibu. Kalau di luar lingkaran teh berarti gimana? Tidak terdeteksi. Nah, ini ditambahkan di sininya. Berarti apa? Maka apa yang tidak terdeteksi teh?
ada titik Maka 0,20 ya, heeh. tidak terdeteksi oleh radar. Nah gitu. Ditambahkan ya. Udah ya tadi GeoGebranya. Ini kelompok ini udah GeoGebranya belum? Coba mana yang kebagian GeoGebra? Udah digambar GeoGebranya belum? Belum. Sok. Tadi. Itu buat apa? Nah, GeoGebra ini untuk sebetulnya mah hanya untuk mengecek sih. Mana maaf. Sebenarnya ini tuh bisa diselesaikan pakai GeoGebra juga. Cuman untuk kita sekarang ini hanya untuk penguatan aja apakah yang kalian kerjakan ini teh benar atau salah gitu ya. Kita bisa cek di sini. Pertama tadi persamaan lingkaran nih. Coba kita masukkan, kita akan menggambar lingkaran tapi menggunakan persamaan lingkaran ini. Mana tadi persamaan lingkarannya? X berapa? X min A. Ininya yang Oh, yang ini X min 3. ya dikuadratkan ini nih, jangan lupa caranya nih. Ini kuadratkan, ininya dikeluarkan dulu, dikuadratkan, terus kelihatan nggak? Tambah, Y sok dicoba. Y min 4. Nah ininya dikeluarkan dulu, baru dikuadratkan. Terus sama dengan 900. 900. Nah ini mah gini. Nah ini mah gini. Ada yang salah meren. Itu lingkaran ya. Kok malah jadi kelihatan oval ya ini? HP-nya nih, kayaknya nih HP-nya. HP-nya ya. Oh ini Bu perbandingan ininya. Tuh. Nah itunya tuh ininya. Kurang di zoom out. Gitu ya. Nah, tuh kan dari persamaan itu berarti benar tuh persamaan ini teh membentuk suatu lingkaran. Terus kita ingin mengecek apa? Titik berapa? 3,4. Nah, 3,4 kan udah pusatnya. Ini 30,20. Kita mau ngecek 30,20 itu tadi posisinya ada di mana gitu kan ya? Ketikkan aja di bawahnya 30,20. Oh, ternyata titiknya ada di mana? Dua. Di sini. Ada di mana? Di luar lingkaran. Benar atau salah? Benar. Dengan pengerjaan kalian? Oh, ternyata benar ya. Hasil pengerjaan kalian pun berada di luar lingkaran. Ternyata setelah dicek pakai GeoGebra pun ternyata benar ada di luar lingkaran itu ya. Oke. Yang permasalahan keduanya juga dicobain lagi ya. Pakai GeoGebra. Boleh? Yang GeoGebra boleh kalian coba-coba. Ayo semangat. Gimana kelompok ini? Harusnya tadi itu bahan ajar dulu. Diselesaikannya, Bager. Sok. Udah GeoGebranya? Yang mana itu? Apa? GeoGebra yang mana? Iya, yang ini hasil dari permasalahan satu. Sok diselesaikan dulu aja. Gimana? Udah selesai? Waktunya sedikit lagi. Bu, kalian mau coba di sini sama gambarnya enggak? Iya dong, biar kelihatan, biar jelas. Mel gambarnya. Ayo, waktunya sebentar lagi. Ini belum diselesaikan. Ini juga diselesaikan. Mana tadi nilai M-nya? Iya, ini udah betul. Ini diselesaikan mana? Ini yang tadi ini. Oke, waktunya sebentar lagi. Apa nih gambar? Aduh, susah. Maaf. Kalau gampang ini deh. Semangat bisa kok. Kenapa? Jangan 80. Hasilnya 80. Berarti kalau 80 lebih dari 0 kurang dari 0? Lebih. Lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0 kesimpulannya gimana? Kedudukan garisnya? Memotong dua titik.
Iya, betul. Berarti memotong di 2 titik. Kalau memotong di 2 titik berarti terdeteksi oleh radar atau tidak? Terdeteksi. Iya, terdeteksi. Tuh. Dirapikan lagi ya tulisannya. Yang itu dulu aja selesaikan. Gimana? Sudah Fajra, kelompok Fajra dan kawan-kawan? Sudah selesai ini? Coba. Ibu maaf aja cakap. Gak apa-apa. Nanti perwakilan. Mana imut-imut gini. Ya, Tulisannya kan kecil. buat perwakilan aja lah. Ya, sudah ada yang selesai nih. Sudah ada yang selesai. Ya. Ya. Kalau yang kedua geogebranya kan yang pertamanya tuh ini. Ya. Yang keduanya Sama garisnya, mana garisnya? Garisnya yang mana? Ini sama ini. Kamu boleh nanya di kia, Bu? Ini karena kurang ini. Nanti we gambarnya di sana lah ya. Atau kelompok ini yang mau ngejelasin ini? ini web. Yang ini? Gimana jadi integrasi? Itu kalian gimana? Oke, waktunya sudah habis. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan kalian simpan dulu pekerjaannya. Ya, seadanya saja dulu ya. Silahkan duduk. Sekarang kita akan coba presentasikan ya hasil diskusi kalian. Halo. Sudah siap presentasi? Siap. Oke. Untuk permasalahan 1 ya. Mau ibu yang minta atau kalian yang maju? Coba siapa yang mau permasalahan 1? Oh, kelompok 3 mau. Kelompok 3, kelompok 2. Ya, sweet aja, sweet. Sweet. Siapa yang menang? Oke, silahkan kelompok 2 presentasikan permasalahan pertama. Untuk permasalahan kedua, siapa ada yang mau? Oke, kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Berarti sudah ada 2 kelompok ya. Sementara kita presentasikan dari 2 kelompok ini. Kalau waktunya masih cukup, nanti boleh kelompok lain untuk menanggapi gitu ya.
Silakan kelompok 2 untuk presentasi dulu. Untuk GeoGebranya lah, untuk GeoGebranya. Yang ke 1 ada yang mau? Kelompok mana? Perwakilan aja. Boleh kelompok 3. Untuk GeoGebra yang permasalahan kedua ada yang mau coba? Kan sudah, nanti yang itunya. GeoGebra yang kedua? Ya, betul. Mau ke depan? Oke. Silahkan. Di sini atau di tengah? Ininya di bawah. Atau boleh atau ditolongin sama kelompoknya. Ditolongin. Tolong dipegangin doang. Dipegang doang. Ya, selama kelompok 2 presentasi diharapkan kalian untuk memperhatikan ke depan ya. Tidak ada yang mengerjakan apapun. Silakan kalian perhatikan, kemudian kalian tanggapi. Kalau nanti ada jawaban dari kelompok 2 yang kurang tepat, nanti boleh kalian perbaiki atau komentari seperti itu ya. Siap? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jason dari kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan pertama. Pertanyaannya, sebuah radar ditempatkan pada koordinat titik 3,4 dan mampu mendeteksi hingga 30 km ke segala arah. Jika sebuah objek berada pada koordinat titik 30,20, dapatkah radar tersebut mendeteksinya? Berikan alasannya. Pertama, diketahui pusat koordinat radar 3,4. Yang kedua, radar mampu mendeteksi hingga 30 km ke segala arah. Yang ditanyakan adalah, jika sebuah objek benda pada koordinat 30,20, dapatkah radar tersebut mendeteksinya? Jawabannya, pusat adalah 3,4 dan jari-jarinya adalah 30. Maka persamaan lingkarannya, X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. X dikurangi 3 kuadrat, A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan 4. X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 30 kuadrat. X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 900. Posisi 30,20 terhadap lingkaran, sehingga X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat sama dengan 900. X, min 3 dikurangi 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 4 kuadrat. X-nya sama Y-nya, X-nya 30 dan Y-nya adalah 20. Jadi langsung dimasukin Dimasukkan itu ke persamaannya, disubstitusi. Terus Sehingga 30 dikurangi 3 kuadrat ditambah 20 dikurangi 4 kuadrat sama dengan 27 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Sama dengan 985 lebih besar dari 900. Jadi karena 985 lebih besar dari 900, sehingga titik tersebut tidak dapat terdeteksi oleh radar. kenapa? Karena di luar jangkauan. Di luar Jangkauan. Jangkauan itu maksudnya apa? Jangkauannya adalah 900. Sementara ini posisinya 985. Di luar jangkauan atau di luar Lingkaran. Gimana? Menurut kelompok lain, apakah jawaban dari kelompok Jason sudah benar? Ada jawaban yang berbeda dari kalian? Ya. Tidak yakin sama? Kalau begitu, ya tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.
Oke, yang berikutnya sebelum kita lanjut ke permasalahan kedua, tadi kata kelompok Jason hasilnya itu bagaimana? Berada di luar jangkauan atau di luar lingkaran. Sekarang kita buktikan apakah jawaban Jason atau jawaban kelompok 2 itu benar atau tidak. Ya, kita akan buktikan dengan GeoGebra. Tadi siapa yang mau membuktikan dengan menggunakan GeoGebra? Boleh. Silahkan ke depan. Boleh diketikkan langsung saja di sini ya. Ya, di sini ini. Atau boleh di situ juga boleh. Mau di situ langsung boleh. Biar enak. Ya, yang lainnya coba perhatikan. Kalau ada yang masih belum paham menggunakan GeoGebra, ini dari kelompok 3 akan coba memperlihatkan apakah benar tadi pengerjaan dari kelompok 2 atau tidak, gitu ya. Coba dikecilin lagi, dikecilin dulu. Bisa. Nah, ternyata ini teh siapa yang ke depan teh? Hayo, kenapa jadi berubah? Diubah lagi aja titiknya. Dihapus aja, dihapus. Itu delete. Ya. Bener gak? Coba. Atau diulangi lagi ya. Silahkan diulangi lagi. Tenang ya, kayaknya dia ini deh gemper diliatin someone ya. Di sini siapa ya? Nah, itu kuadratnya di luar. Padahal tadi sudah benar ya. Jadi gini. Ya, gimana coba jelaskan? Untuk yang pertama, karena yang ditanyakannya titik pusat 3,4, jadi kita memasukkan X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 900. Kemudian, karena jangkauannya 30,20, jadi dimasukkan ke sini. Karena apa tadi? Karena apa? Karena jangkauannya Karena titik yang mau dicarinya, posisi titiknya yang mau dicarinya yang mana? 30,20. Kemudian dimasukkan ke sini. Ya. Sehingga menunjukkan seperti ini yang Ya. menandakan posisi titik 30,20 itu bagaimana? Ada di luar lingkaran. Berada di ya, tepuk tangan buat kelompok 3 ya. Ya, betul ya, ternyata silahkan duduk lagi. Ternyata ya, jadi kita bisa lihat juga di GeoGebra-nya apakah pekerjaan kita tuh sudah benar atau belum gitu ya. Dapat dipahami sampai sini? Oke, kalau begitu silakan sekarang kelompok 5 ya. Kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan kedua. Mohon diperhatikan ya. Silakan maju ke depan. Halo, masih semangat? Masih. Coba Ibu mau ngecek. Pagi. Pagi. Siang. Malam. Oke, masih fokus ya. Silakan kelompok 4. Bagaimana untuk permasalahan kedua?
Permasalahan 2. Seorang ayah mengajak anaknya bermain di lapangan basket yang memiliki panjang 28 meter. Sampainya di lapangan basket, ketika persis di bawah ring, anaknya berjalan sendirian menuju lingkaran yang berada di tengah lapang. Sementara ia tetap berdiri di bawah ring. Tepat jarak ia dan anaknya 10 meter. Anaknya dengan bersemangat berlari mengitari lingkaran tengah yang dijadikan sebagai acuannya berlari. Namun si anak tidak persis benar-benar menginjak rute lingkaran tengah. Sebagai seorang yang pernah menjadi Pelatih basket. seorang yang pernah menjadi pelatih basket, ia tahu persis jarak antara posisinya berdiri dengan titik pusat lingkaran yang tengah itu. Jika kemudian sang ayah melangkah 45 derajat dari tempatnya berdiri dan diasumsikan posisi ayah berdiri dinyatakan sebagai titik pangkal koordinat Kartesius, adakah kemungkinan sang ayah bersinggungan dengan anaknya? Jadi kan yang diketahui ya, panjang lapangannya itu kan 28 meter. 28 meter itu dari sini ke sini kan. Terus jarak posisi ayah dan anaknya itu 10 meter. Jadi posisi ayah berdiri itu di sini. Posisi anak berdiri di sini, jaraknya 10 meter. Nah terus kan ayahnya itu melangkah 45 derajat dari tempatnya berdiri. Tempat ayah berdiri itu kan di sini. Kalau 45 derajat bakal ke sini, jarak ininya apa? Garisnya. Ya, lintasan garisnya. Nah, lintasan garisnya. Nah, terus kan panjang lapang tuh kan 28 meter. Terus yang 14. Jadi kalau buat titik pusat lintasannya itu kan dari sini 0. Lintasannya yang mana lintasan anaknya? Ini. Oh, itu adalah lintasan anaknya. Katanya coba perhatikan lagi yang mana? Ini, Bu. Ya, kurang ke atas. Oke. Yang mana? Oke. Kemudian titik pusatnya itu yang mana? Ini dari ayah. Oh, Oh, yang itu. dari ayah kan? Ya, dari ayah berapa? Dari ayahnya tuh 0, terus dari kan ini tuh 28 meter, terus dari sini ke sininya tuh jadi dibagi 2, 28 bagi 2 jadi 14. Oh, iya, kenapa dibagi 2? Soalnya biar ke titik pusat. Oh, buat nyari titik pusatnya gitu ya. Ada di tengah-tengah lapang gitu. Ya. Terus masukin ke rumus. Rumusnya itu pakai rumus persamaan lingkaran A, B. Kan titik pusatnya itu 0,14, terus dimasukin yang ininya X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R2. X kuadrat. R kuadrat. Kenapa pada beri gitu ya? Nah, terus X kurang 0, 0 itu kan titiknya dimasukin kuadrat ditambah Y kurang 14 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Terus Ini dari mana? 4 itu yang dari jari-jarinya, Bu. Dari jari-jari. Jarinya itu yang mana? Ini. Tadi itu mana lingkarannya mana? Ini. Berarti jari-jarinya ke situ. Jari-jari itu yang mana? Ini, Bu. Iya, betul. Oh, iya. Setengah lingkaran. Terus? Terus dihitung. Ya, silahkan lanjutkan lagi. Jadi langsung dihitung, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 28Y ditambah 196 kurang 16 sama dengan 0. Jadi kan yang ini teh 4 kuadratnya teh 16 tapi dipindahin jadi min, terus ditambahin 0. Terus dibuat sama dengan 0. Terus X kuadrat ditambah Y kuadrat min 28Y tambah 180 sama dengan 0. Ini teh persamaan yang pertama. Terus kan si ayahnya teh berjalan 45 derajat. Jadi sudut 45 derajatnya teh ya sama dengan X. Terus diuji atau disubstitusikan. Si Y sama dengan X-nya ke X persamaan pertama yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 28Y tambah 180 sama dengan 0. Jadi kalau Y sama dengan X itu, jadi si X-nya itu diganti sama Y.
Terus jadi X kuadrat plus Y kuadrat min Diganti sama Y atau Y diganti sama Y sama X. X kuadrat plus Y kuadrat min 28Y tambah 180 sama dengan 0. Terus X kuadrat plus X kuadrat min 28X kali tambah 180 sama dengan 0. 2X kuadrat min 28X tambah 180 sama dengan 0. X kuadrat min 14X tambah 90 sama dengan 0. Terus dapat itunya teh, si A-nya teh kan 1, B-nya tuh min 14, terus C-nya tuh konstanta, yaitu 90. Terus ini diskriminannya, jadi ini dimasukin ke rumus. dimasukkan ke rumus? Diskriminan. Ya, kalau rumus diskriminan? B kuadrat dikurangi. Ya, betul. Jadi gimana? Langsung dimasukin yang B-nya kan min 14. Min 14 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 90. Jadi 196 dikurangi 360 yaitu min 164. Nah, karena min 164 ini kan kurang dari 0. Jadi karena diskriminannya kurang dari 0, maka garis tidak akan memotong. Jadi si ayah itu sama si anak itu tidak akan bersinggungan. Tuh. Begitu katanya. Sudah ada lagi yang mau disampaikan? Udah, Bu. Sudah. Oke, tepuk tangan buat kelompok saya. Ada yang mau menanggapi tidak? Ada yang jawabannya kurang tepat? Sesuai nggak? Sesuai. Mungkin jawaban kalian yang berbeda. Sama? Beneran? Ada pertanyaan dulu untuk kelompok 4? Ya? Oke, kalau begitu silahkan ditutup. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, bagus ya. Alhamdulillah dari permasalahan 1, permasalahan 2 sudah disampaikan. Tapi satu lagi, untuk permasalahan kedua, coba kita buktikan di GeoGebra. Apakah hasilnya betul gitu ya? Tadi kelompok 4 menyatakan bagaimana hasilnya? Tidak bersinggungan ya. Ternyata garisnya itu tidak memotong atau tidak menyinggung. Coba tadi siapa yang mau ke depan kelompok ini ya? Coba kita buktikan di GeoGebranya. Apakah benar tidak memotong dan tidak menyinggung? Silakan. Tadi persamaan lingkarannya itu berapa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 180 ya. Terus persamaan garis ayahnya tadi berapa? Persamaan garis yang punya ayahnya berapa? Apa? Ya, yang 45 derajat itu berapa persamaan garisnya? Y sama dengan X ya. Tinggal masukkan aja Y sama dengan X. Oke, itu 0,4 apa? Oke, yakin benar? Pakai ini aja biar aman. Oke, nah ini hasil pekerjaan David ya. Coba kalian perhatikan. Gimana David? Coba jelaskan. Jadi ini di saat ayah berjalan, terus dia berputar 45 derajat, berarti ke arah sana lintasannya. Sementara ini posisi sang anak. Jadi Maaf, ulangi lagi coba. Takutnya nggak kedengeran. Jadi ini posisi sang ayah, dia berputar 45 derajat, maka lintasannya ke sebelah sana. Sementara ini tempat si anak berjalan.
Maka dari GeoGebra terbukti bahwa ayah tidak memotong ataupun menyinggung darah sang anak. Ya, jadi apakah ada kemungkinan ayah menyinggung anak? Ya, karena terlihat bahwa si garisnya aja tuh masih jauh gitu ya, masih jauh dari rute lintasan anak. Oke, tepuk tangan buat kelompok David. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Dari permasalahan 1 dan permasalahan kedua, tadi kalian telah belajar tentang apa saja? Ya, tentang apanya? Kedudukan, titik pada lingkaran dan kedudukan garis pada lingkaran. Oke, ada yang bisa disimpulkan? Bagaimana tadi posisinya pada saat apa ketika si titik itu berada di dalam lingkaran? Pada saat X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan seperti 25 gitu. R kuadrat. berada kalau di dalam itu gimana? Kalau di dalam X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yakin? Kurang dari. Yakin? Oh, Oke, kurang. coba Fajra. Coba, bagaimana kalau di dalam lingkaran itu? Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Oke, coba dilanjutkan aja. Kalau berada pada lingkaran. Kalau berada pada lingkaran, jadi kurang dari sama dengan kurang dari sama. Kan berada dalam lingkaran. Di dalam lingkaran tadi kurang dari. Kalau di luar? Kalau di luar lebih dari. Lebih dari. Kalau pada Sama dengan berarti gimana? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau sama pada lingkaran. Kalau di luar? Kalau di luar X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih dari R kuadrat. Oke. Kalau sekarang, terima kasih tepuk tangan buat Fajra dan Jason ya tadi. Kalau kesimpulan untuk kedudukan garis terhadap lingkaran, ya tadi ada apa saja? Ada yang tadi barusan? Yang permasalahan kedua tuh kesimpulannya apa? Ada yang tidak memotong, tidak menyinggung, terus ada lagi apa? Ada yang menyinggung, ada yang memotong di 2 titik. Pada saat apa si garis tersebut memotong di 2 titik? Pada saat, ayo lupa lagi. Pada saat, atau yang tadi dulu deh, yang permasalahan kedua. Pada saat apa si garis tersebut tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran? Pada saat diskriminannya bagaimana? Pada saat Kurang dari 0. apa yang kurang dari 0 itu apa? Ya, jadi kalau diskriminannya kurang dari 0, maka Garisnya tidak memotong juga tidak menyinggung. ya garisnya tidak memotong dan tidak menyinggung. Kalau misalkan garisnya menyinggung lingkaran, berarti diskriminannya Lebih besar ini. kalau menyinggung sama dengan kalau berada di atau memotong di 2 titik. Ya, berarti diskriminannya lebih besar dari 0 ya. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, coba kalian perhatikan ke sini ya. Jadi ini tadi ya kesimpulannya. Nanti diingat-ingat lagi ya. Nah, ini ada yang terletak di dalam itu kurang dari. Kalau terletak pada lingkaran sama dengan terletak di luar lingkaran lebih dari gitu ya Fajra ya. Oke, ini juga sama ya. Ini kalau yang pusatnya di A, B. Nah, ini juga sama. Ini kesimpulan kedudukan garis lurus terhadap lingkaran tadi yang disebutkan oleh kalian ya. Jadi kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti memotong
lingkaran di 2 titik. Kalau sama dengan 0, menyinggung lingkaran. Kalau lebih dari kurang dari 0, tidak memotong dan tidak menyinggung gitu ya. Oke, nah segitu ya pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau refleksi dulu. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira ada kesulitan tidak? Tidak. Yakin? Ada kesulitan? Oh, ada yang tidak, ada yang iya gitu ya. Untuk yang tidak, gimana? Berarti sudah paham? Alhamdulillah. Kalau yang belum, bisa diatasi gak tadi kesulitannya? Bisa. Oke, dengan diskusi ternyata bisa diatasi gitu ya. Kemudian perasaannya, gimana sih perasaan belajar hari ini? Seneng nggak? Senang. Benar. Gimana belajar GeoGebranya? Seneng nggak? Senang. Ya. Bisa pada ngerjain pakai GeoGebra? Bisa. Bisa, nanti dicoba-coba lagi di rumah ya. Karena kalian sudah belajar, tadi sudah bisa menyimpulkan. Sekarang Ibu ada evaluasinya nih. Ya, ada evaluasinya dulu nih. Coba soal evaluasi ini silakan kalian kerjakan secara individu di kertas secukupnya ya. Tanpa lihat temannya ya, silakan langsung dikerjakan. Hanya jawabannya saja. Coba silakan langsung dikerjakan. Waktunya tidak banyak ya, waktunya tidak banyak. Atau kalau yang kurang jelas, Ibu share juga di grup soalnya ya. Ya, soalnya sudah Ibu share di grup ya. Kalau ada yang kurang terlihat atau kurang jelas, langsung dikerjakan. Hanya isinya saja. Ya, nggak apa-apa. Ya, waktunya tidak banyak. Silakan kalian kerjakan langsung. Di kertas secukupnya aja. Beres. Wah, luar biasa sekali, Daniel. Hanya jawabannya saja. Dilarang bekerja sama. Jangan mencontek. Kenapa? Itu soalnya. Kalau susah lihatnya di grup aja. Udah Ibu share di grup. Sudah, ini pelajaran siapa? Hasyamiyah agama. Jago sekali Arfan. Oh, ada yang sudah selesai? Boleh, kalau yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Ya. Sama kelompoknya aja di ini kan. Sekalian dengan bahan ajar dan LKPD sama kartonnya dikumpulkan ya. Karton, kemudian bahan ajar, LKPD serta hasil evaluasi dikumpulkan.
Oke. Sama perwakilan aja. Oh, iya Bu. Evaluasi yang mana aja? Abi mau di buku Bu. Kenapa? Oke Bang. Sok atuh simpen aja nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, simpen aja. Belum selesai. Silakan duduk lagi kalau yang sudah. Duduk lagi. Dah? Silakan duduk. Fajra. Ya, Fernan duduk di mana Fernan? Di sana aja Andika. Di sana. Ya, baik. Sudah rapi duduknya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang persamaan garis singgung pada lingkaran ya. Ini adalah materi untuk pertemuan berikutnya. Harap dipersiapkan ya sebelum belajar, silahkan baca-baca dulu, cari-cari dulu informasinya ya, baik di internet atau di buku yang kalian punya seperti itu ya. Untuk pertemuan hari ini ya Ibu cukupkan sekian dulu, tapi sebelumnya jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Fajra pimpin doa kembali. Sikap. Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya ya. Ibu ucapkan selamat belajar untuk pembelajaran yang berikutnya ya, mata pelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.